Hai guys, di video kali ini saya akan melakukan briefing untuk persiapan peserta untuk tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 untuk acara Olimpiade Jaringan Mikrotik ABJI 2019. Jadi setelah babak penyisihan yang ada di 8 kota itu, kita sekarang sudah punya ada 22 tim yang akan ikut di babak final. Di mana babak final ini akan ada 3 tahap, yaitu tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Di tahap 3 itu adalah praktek, jadi kami akan memberikan satu buah router kepada semua peserta. Routernya kami sediakan, jadi nggak perlu repot-repot bawa router lagi. Kemudian juga ada berkas tertulisnya yang merupakan soal. Jadi nanti akan ada 20 soal. Soal-soal inilah yang harus dikerjakan. Nah, soalnya apa aja? Soalnya macam-macam. Jadi kalau ini saya lihat contekan dulu karena ada banyak sekali soalnya. Jadi di sini akan ada 20 soal di tahap 3. Mulai dari DHCP, kemudian ada dual gateway, kemudian ada juga VPN, ada routing, kemudian ada ARP, DHCP, kemudian firewall. Firewall ini ada beberapa macam. Kemudian ada proxy, kemudian ada juga QoS, kemudian ada hotspot, dan juga terakhir adalah wireless. Inilah topik-topik yang akan keluar di tahap 3. Ini mungkin teman-teman bisa persiapkan sekarang, didalami. Nah, tipsnya, jadi teman-teman besok hadir, nggak perlu bawa surat apapun karena semua surat sudah masuk kecuali kalau ada pergantian guru. Tetapi yang penting disiapkan adalah membawa laptop. Saya sarankan masing-masing peserta membawa laptopnya masing-masing. Jadi karena ada 2 siswa maka bawa 2 laptop. Pastikan kedua laptop ini bisa digunakan untuk meremote router, terutama menggunakan Winbox. Jadi pastikan bahwa kedua laptop tersebut sudah ada Winbox-nya, dan Winbox-nya kalau bisa versi terbaru. Pastikan bahwa Winbox-nya bisa digunakan untuk meremote router. Tes dulu sebelum dibawa ke acara Olimpiade. Dan karena remote-nya nanti sebagian besar akan menggunakan Ethernet, pastikan juga laptopnya punya port Ethernet yang nggak trouble. Jangan sampai udah datang bawa laptop ada Winbox-nya, port Ethernet-nya nggak ada atau port Ethernet-nya trouble. Kemudian berikutnya, dari topik-topik yang sudah saya sebutkan tadi, selain itu yang perlu dipelajari adalah penggunaan command line. Karena soalnya soal tertulis, maka nanti antara soal, pilihan jawaban, dan lain-lain semuanya menggunakan command line. Apakah boleh menggunakan Winbox? Karena Winbox kan GUI. Silahkan, karena di Winbox itu juga ada terminal. Jadi kalau untuk melihat konfigurasi yang sudah kita tanam di routernya dan lain-lain mau pakai Winbox silahkan. Tapi nanti jawaban-jawabannya itu merupakan command line. Jadi nggak perlu hafal, tapi yang penting teman-teman paham bagaimana struktur command line di Mikrotik. Jangan sampai nanti begitu lihat ada soal yang bentuknya command line, blank sama sekali. Karena kebiasaan ngikutin video, tutorial, semuanya pakai Winbox, klik kiri, klik kanan, dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman paham cara menggunakan command line. Jadi dari tim kami yang sudah buat soal, saya review. Satu hal yang mutlak harus dipahami sekarang adalah soal command line di router OS. Jadi jangan sampai blank sama sekali soal command line. Ini underline saya. Kalau teman-teman paham command line mungkin paling nggak udah dapat tambahan 20% daripada kalau nggak bisa command line sama sekali. Nah, untuk tahap 3 ini waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Ada 90 menit, ada 20 soal, dan sebetulnya jawabannya itu adalah pilihan juga. Jadi kalau dibilang ini kok tes tertulis, enggak, ini tes praktek, cuma jawabannya bentuknya pilihan. Nah, dan karena ini praktek, teman-teman harus yakin jawabannya apa, maka untuk tahap 3 ini kami berlakukan sistem minus. Jadi jawaban benar akan dapat poin 3 dan jawaban salah akan dapat minus 1. Jadi hati-hati, jangan ngawur jawabnya, pastikan yakin jawabannya yang mana baru dijawab. Itu untuk tahap 3. Kemudian kita akan lanjut ke tahap 4. Jadi dari 22 tim yang ikut di tahap 3 akan disaring menjadi 9 tim yang akan masuk ke tahap
4. Ini akan kami pilih berdasarkan yang nilainya tertinggi. Kalau ada yang sama, kita akan pilih berdasarkan siapa yang mengumpulkan duluan. Di tahap 4 ini akan praktek, dan prakteknya akan lebih luas ya. Akan lebih luas, kenapa? Karena tiap tim akan mendapatkan 2 buah router yang harus dikonfigurasi sesuai dengan soal. Nah, di sini benar-benar teman-teman akan melakukan konfigurasi sendiri. Jadi bukan lagi pilihan, bukan lagi melihat settingan yang sudah ada, tapi betul-betul harus melakukan konfigurasi. Kemudian untuk topik-topiknya ya, yang tahap 4. Tahap 4 topiknya mengenai wireless, kemudian mengenai VLAN, mengenai OSPF, Q, dan juga firewall. Jadi memang topiknya lebih sedikit daripada yang tahap 3, tapi lebih dalam ya. Jadi teman-teman yang udah siap-siap sampai ke tahap 4 perlu mendalami 5 topik tadi. Itu yang akan keluar di tahap 4 ya. Tahap 4 kita akan mengumpulkan router, dan kami akan mengumpulkan router, pastikan lakukan perintah untuk kayak user, kayak password dan lain-lain dengan benar supaya kami bisa memeriksa dengan mudah. Jadi pada saat nanti mengumpulkan router, kami akan langsung cek apakah user dan password yang diharuskan ditanam di router itu sudah ada, sehingga kami bisa periksa dengan mudah. Kalau tidak bisa, kalau kami tidak bisa login ke router itu, maka akan kami suruh membenarkan kembali sampai kami bisa login. Karena kalau kami nggak bisa login, tentu kami nggak bisa periksa ya. Jadi pastikan kalau kami perintahkan nanam user ini dan ini, nah itu dilakukan. Atau sebetulnya sudah ada user yang ditanam juga, jangan dihapus ya. Nanti lihat detailnya di soal, perhatikan baik-baik. Jadi nggak cuma soal 5 topik tadi, tapi juga perintah-perintah pendampingnya juga perhatikan dengan baik, lakukan dengan teliti. Karena untuk bisa diperiksa di tahap 4 ini kuncinya adalah routernya harus bisa kami remote. Kalau kami nggak bisa remote ke router, kami juga nggak bisa periksa. Kemudian tahap 4 ini dari 9 tim kami akan ambil 3 tim yang maju ke tahap 5, dan di tahap 4 ini waktunya juga 90 menit. Ya. Jadi dengan 5 topik tadi mengerjakan di router, jadi dikonfigurasi langsung ke router, 90 menit kami akan saring menjadi 3 tim. 3 tim inilah yang akan maju ke tahap 5 atau ke grand final, di mana tahap 5 ini adalah semuanya soal cerdas cermat. Jadi kita akan ada cerdas cermat lagi untuk 3 tim yang nilainya tertinggi, di mana akan ada 15 soal untuk babak 1 dan 15 soal untuk babak 2. Ya, jadi akan ada total 30 soal. Untuk scoringnya akan sama seperti penyisian, ada 10 minus 5, kemudian ada 25 minus 10 ya. Itu untuk di tahap 5, dan siapapun nanti yang mendapatkan nilai paling tinggi di tahap 5 dialah yang akan menjadi juara Olimpiade Jaringan ini ya. Jadi teman-teman sekarang persiapkan diri sebaik-baiknya. Tahap 3, tahap 4, tahap 5 sudah saya jelaskan semua. Kemudian pastikan hadir di lokasi acara, jangan salah venue-nya. Kita acaranya ada di Haris Sunset Road, Kuta. Jadi jangan cuma bilang Haris Kuta, karena di Kuta ada banyak Haris. Pastikan teman-teman hadir ke Haris Sunset Road, Kuta, Bali. Hadir jam 9, kita akan mulai registrasi jam 9 pagi. Dan setelah lengkap kita akan segera mulai dari tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Tahap 5 saya perkirakan akan kita mulai sore hari setelah jam 6 ya. Karena bersama dengan itu juga akan ada meet and greet dari acara Mikrotik user meeting. Jadi kita akan atur flow-nya supaya enak, tapi siap-siap untuk hadir di lokasi sampai malam, terutama kalau nanti teman-teman masuk ke tahap 5 ya, karena acaranya biasanya akan berakhir nanti jam 8, jam 9 malam. Itu aja untuk persiapan. Selamat mempersiapkan diri, sampai jumpa di Bali tanggal 23 Oktober 2019. Olimpiade Jaringan, jadi juara.